channel YouTube SSY PJOK. Oke sahabat YouTube STC PJOK, kali ini saya berbagi tutorial kembali di channel YouTube saya. Dan kebetulan saya mendapatkan pasien, di mana pasien saya ini mengalami sakit tangan sebelah kanan ya, untuk mengangkat sakit yang disebabkan aktivitas harian kerja beliau, karena beliau seorang teknisi listrik, sehingga pemasangan ketika itu ada posisi yang kurang pas di tangan sehingga saat ini mengalami cedera. Nah teman-teman, saya akan praktekkan bagaimana cara mengatasinya. Tangan diangkat sakit, untuk bergerak sakit, dan lebih tepatnya teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai tutorialnya. Oke. Oke, yang pertama saya memijat di area lengan bagian bawah seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat di video. Ini pertama yang saya lakukan biasanya kalau menangani pasien susah diangkat tangannya atau sakit, dan beliau ini tadi hanya setengah saja ya, hanya separuh diangkatnya, tidak bisa penuh ke arah atas. Dan seperti yang di video, saya memulainya di lengan bagian bawah seperti ini ya. Mengurutnya pun juga mudah seperti ini. Jadi teman-teman bisa praktekkan di rumah. Kalau memang terpaksa sendiri, ya dilakukan sendiri saja untuk memijatnya dengan video yang saya tampilkan ini. Tapi lebih baiknya, lebih afdolnya itu teman-teman meminta bantuan teman atau yang benar-benar ahli cedera ya. Setelah selesai, saya beralih ke lengan bagian atas ya. Jadi kita memperhatikan secara seksama otot-otot yang memang bermasalah, karena saya sudah terbiasa ya, bisa merasakan di eh, lengan atau bagian mana yang cedera, otot yang ketarik, sehingga saya lebih mudah untuk mengatasinya. Dan bagi teman-teman yang merasakan sakit yang sama, saya menyarankan tadi lebih baik mengobatinya ke ahli cedera. Nah teman-teman, untuk sebagai catatan saja, biasanya orang yang mengalami tangan sakit ya, atau cedera tangan susah diangkat, ini biasanya letak sakitnya, saya ulangi lagi, letak sakitnya itu di area lengan bagian atas dan juga di tepat di sendi gitu ya, sendi bagian atas. Nah teman-teman, nanti saya juga akan praktekkan untuk pemijatannya. Saya lebih fokus ke belakang ya, dekat tulang skapulanya di arah sendi situ. Jadi teman nanti bisa perhatikan titik-titik yang perlu saya pijat, sehingga tidak salah nantinya teman-teman ketika mempraktekannya. Dan tadi di awal saya coba pijat di bagian bawah, lengan bawah ya maksudnya ya, kemudian ke atas. Nah di sini saya coba memijat di area depan teman-teman ya. Nah ini ketika saya meminta pasien saya untuk mempraktekannya, alhamdulillah sudah ada kemajuan ya. Tadi di awal sebelum saya pijat hanya setengah saja, dan sekarang sudah penuh, sudah bisa ke atas dan masih terasa sakit. Nah seperti itu yang ditunjuk tadi oleh pasien di arah situ. Nah kalau itu yang sakit berarti saya memijatnya di area dalam. Nah seperti ini teman-teman ya, saya simpel saja menjelaskannya sehingga teman-teman mudah mengerti, memahami ya. Nah ingat, kalau tadi sakitnya di bagian yang ditunjuk pasien saya tadi di sini ya, teman-teman memijatnya di area lengan dalam seperti ini. Nah seperti ini ya. Oke, saya akan zoom supaya teman-teman bisa lebih jelas melihatnya ya.
Dan setelah selesai di lengan bagian atas, saya memijat di area dada ya, dada bagian atas. Teman-teman bisa lihat ini untuk merelaksasi ya. Untuk merelaksasi karena ini masih satu urutan ototnya sehingga memang perlu dibenahi, kita relaksasi ya. Nah, ini tadi di posisi yang merasakan pasien sakit tadi di situ ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Jadi kita sesuaikan jika jika dirasa di area tadi itu masih sakit ya, atau masih ada tarikan otot yang kurang pas, maka kita pijat lagi di area ini. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi pasien, baik di bagian belakang, samping, terus juga putar memijatnya, ya, merotasi. Oke, jika perlu diulang lagi di bagian dada, kita pijat, ya. Yang jelas kurang lebihnya tekniknya sama seperti ini. Maaf ya teman-teman jika tidak teratur, karena sudah terbiasa saya menangani pasien seperti ini. Jadi kurang lebihnya untuk tahapannya sama, dari lengan bagian bawah, atas, kemudian di area belakang seperti ini ya. Nah seperti itu. Kemudian jika diperlukan di area dada bagian atas ya. Tujuannya untuk merelaksasi supaya otot yang tegang tadi atau otot yang ketarik bisa kembali ke posisi semula, sehingga pasien tidak merasakan sakit dan bisa bergerak seperti sedia kala atau bisa normal kembali gitu ya. Nah, biasanya teman-teman ini juga dirasakan di area pundak, biasanya juga ketarik sakit ya. Dan jika perlu untuk dipijat, silakan dipijat jika memang diperlukan. Oke teman-teman ya. Nah sekarang kita akan tanya pasien setelah selesai kita pijat, sudah berhasilkah? Nah teman-teman bisa dibuktikan sendiri, ini bisa dilihat ya, sudah membaik dan hasilnya alhamdulillah sudah sembuh teman-teman ya.